Ini ceritanya sebenarnya udah agak lama ya, sekitar tahun saya terima Kristus itu tahun 2009. 2009 itu titik terendah hidup saya sebenarnya. Titik terendah hidupmu, oke. Titik terendah, saya bilang Titik nadir titik, istilahnya. titik terendah saya bilang karena di titik itu saya kehilangan jati diri. Jadi perkawinan saya selesai, saya harus kembali ke Indonesia tanpa anak. Jadi otomatis saya kehilangan jati diri, kehilangan siapa diri saya gitu. Saya bukan istri siapa-siapa, bukan ibu siapa-siapa, nggak ada anak, saya nggak ada pegangan sama sekali gitu. Jadi itu titik terendah saya. Papimu, saya dengar orang Bukit Tinggi. Bukit Tinggi, orang Yes, Minang. Orang Minang. Berarti seorang Muslim ya? Yes, Muslim yang sangat taat, sangat baik, sangat penuh kasih. Muslim yang sangat baik, sangat taat, penuh kasih. Sangat toleran. Sangat toleran ya. Dia sampai membiarkan Anda memutuskan sendiri yang menjadi pilihanmu. Iya, iya. Bahkan hubungan saya sama bapak saya tuh luar biasa, Pak. Setelah saya menerima Kristus pun, bapak saya masih bisa anterin saya ke gereja. Lalu siangnya saya yang temenin dia untuk sembahyang dulu di musola, saya tunggu di mobil. Dan ini sesuatu yang normal, yang biasa gitu kita lakukan. Wow, itu luar biasa. Iya. Karena apa? Jarang sekali Betul. juga terjadi di beberapa keluarga Kristen yang Ya. berbeda agama. Tetapi sebagai anugerah yang Jovanka terima bahwa ada papi yang berdarah Minang, seorang Muslim yang baik, yang taat, yang luar biasa mengasihi Toleran. anak-anaknya dan sangat toleran. Ya. Ini kita beri respect buat Sangat. papi ya, luar biasa dan Ya. beliau sudah tiada ya. Sudah tiada. Ini ceritanya sebenarnya udah agak lama ya, sekitar tahun saya terima Kristus itu tahun 2009. 2009 itu titik terendah hidup saya sebenarnya. Titik terendah hidupmu, oke. Titik terendah, saya bilang Titik nadir titik, istilahnya. titik terendah saya bilang karena di titik itu saya kehilangan jati diri. Jadi perkawinan saya selesai, saya harus kembali ke Indonesia tanpa anak. Jadi otomatis saya kehilangan jati diri, kehilangan siapa diri saya gitu. Saya bukan istri siapa-siapa, bukan ibu siapa-siapa, nggak ada anak, saya nggak ada pegangan sama sekali gitu. Jadi itu titik terendah saya. Ya, di titik itu, di dalam kedepresian itu saya juga nggak ada pekerjaan. Ada seorang teman yang approach saya, dia bilang, wah kamu gabung aja ke ministry kita, ke persekutuan doa, biar kita bantu doain. Wah, orang kalau lagi down itu ya Pak, terserah mau doa dengan cara apa, tapi itu kita butuh banget ya, karena itu kayak air, kayak orang yang kekeringan tapi perlu air. Nah, pada saya datang ke persekutuan itu, saya pikir ini luar biasa sekali ya perempuan-perempuan Kristen ini ya. Mereka nggak kenal saya, nggak tahu story saya, nggak tanya-tanya kenapa saya ada di situ, tapi mereka mau doain, dan doanya mengena sekali, doanya bisa spesifik yang saya sedang alami gitu, keterpurukan yang amat sangat. Jadi pada saat mereka doa itu saya nggak bisa ngomong Pak, saya cuma bisa nangis. Oke. Dan mereka makin lihat saya nangis, makin kencang doanya. Waduh, itu saya bilang nih ada apa ini ya itu ya. Itu saya yakin tuh jamahan Tuhan ya. Amin. Dan dari situ mereka undang saya ke gereja mereka untuk hari Minggu berikutnya kan, untuk hadir. Nah, saya belum pernah datang ke gereja Kristen, saya nggak tahu tata ibadatnya seperti apa. Tapi lagi-lagi perasaan dipenuhi itu yang bikin saya pengen datang. Saya harus datang, saya bilang saya pengen tahu nih seperti apa orang-orang ini, luar biasa gitu. Mereka mau doain strangers dengan sepenuh hati. Doakan strangers, Iya kan? yang Karena tidak tahu mereka histori bukan teman-teman Jovanka dekat itu saya. bagaimana. Betul, tanpa mereka kepo, tanpa mereka tanya ada apa nih, kenapa, tanpa menjudge situasi saya, mereka mendoakan saya. Papi sudah tiada. Waktu
Jadi sempat berdoa buat papi supaya dia juga Oh menjadi orang sangat yang Pak, saya percaya. berbagai macam cara Pak, berbagai macam kisah-kisah lucu, saya ajak ke sini, saya ajak ke sana. Ya puji Tuhan 3 kali ya saya ajak papi saya untuk menemani saya beribadah, yang awalnya nggak mau ikut ke dalam, sampai ikut ke dalam, Masuk sampai gereja. masuk gereja. Dan lucunya begitu masuk gereja dengar khotbahnya bagus, papi saya bilang ternyata bagus ya bahan omongannya ya. Saya nggak tahu apa yang ada di kepala orang luar ya Pak. Kita Iya. ibadah mungkin disangkanya bahas apa ya. Padahal yang kita bahas adalah kehidupan kita, kehidupan Iya. keluarga, kehidupan masa depan, masa kini, parenting, love. Sebenarnya yang dibahas di gereja itu adalah Iya, kehidupan khotbah kehidupan. sehari-hari Iya. yang semua orang butuh dengar gitu. Betul. Nah, jadi papi saya suka, dan sebelum meninggal juga puji Tuhan ada hamba Tuhan yang sangat berjasa ya di hidup saya, tuh Bapak Saifuddin Ibrahim. Saifuddin Ibrahim. Ya, Wah, Om Sai, dengar nih. Nah, Saifuddin Ibrahim mesti dengar ini. Ternyata Om Saifuddin Ibrahim juga adalah orang yang sangat terkesan dalam hidup Jovanka. Kenapa? sangat. Karena pada pagi hari ketika ayah saya masuk ICU, pagi itu nggak tahu kenapa saya tergerak untuk kirim message SMS ke Pak Saifuddin. Saya bilang, Pak mohon doanya ya Pak. Kebetulan memang kita 2 tahun terakhir itu pernah beberapa kali ada ibadah sama-sama, dan saya ikutin apa khotbahnya beliau, ikutin ajaran-ajaran beliau. Kita sering makan sama-sama juga. Tapi udah lama 2 tahun ada jeda kita nggak ketemu. Nah tapi pagi itu saya nggak tahu kenapa saya reach out ke Pak Saifuddin. Saya bilang, Pak tolong bantu doa apa aja ya Pak. Saya nggak pikir apa-apa lagi, saya cuma minta bantu doa. Nah di mana, dia bilang, oh bapak saya ada di rumah sakit ini sekarang, makasih Pak doanya. That's it. Itu saya SMS sekitar jam 7 pagi. Jam 10 Pak Saifuddin ada di depan kamar ICU, coba Pak. Luar Aduh, biasa. benar-benar itu buat saya sukacita yang amat sangat. Karena saya pikir, wah Tuhan izinkan ada orang lain yang mendoakan papi saya selama papi saya sedang berjuang melawan maut ya. Saya minta banget sama Tuhan, Tuhan jangan ambil dulu gitu sebelum papi saya menerima kebenaran. Jadi di situ kita berdoa bareng, kita ngobrol bareng dengan keluarga-keluarga yang lain juga Pak. Sampai jam 2 siang Pak kita doa. Papi saya meninggal setelah itu jam 3-an. Oh, Ya. luar biasa. Jadi Aduh, sudah puji Tuhan, sempat Pak. dilayani Yes, dulu. yes. Ya, Pak jadi Saifuddin dengan- berkali-kali berbisik, ngobrol, pegangin, dan ya itu sama sekali nggak ada apa ya. Ya saya nggak sangka lah memang Ya. perkenanan Tuhan ya, itu semua luar biasa. Luar Kalau biasa. bukan kasih karunia Tuhan. Beliau kan sibuk sekali ya Pak. Saya sempat tanya malah, Pak Bapak kan sibuk banget kok sempat-sempatnya datang. Begini jawab dia, Jovanka saya hari itu memang ada jadwal untuk khotbah di satu persekutuan. Tapi begitu saya dengar papimu ini sedang diambang kematian, Iya. ini prioritas. Yes. Jadi Jiwa itu ini. jiwa itu prioritas buat dia. Jadi saya berterima kasih sekali gitu ya bahwa Tuhan kirim Pak Saifuddin untuk bisa change schedule loh Pak. Dari sini akhirnya dia pindah jalan ke rumah sakit di tempat papi saya, dan kita ibadah sama-sama gitu, kita doain sama-sama. Dan saya percaya pelayanan itu membuahkan. Amin. Ya, kadangkala di ujung detik-detik kematian seseorang, Iya. kasih Tuhan dinyatakan. Iya. Itu seperti penjahat yang bertobat di sebelah kanan Yesus di Iya, salib. iya. Ujung-ujung kematiannya, dia serahkan hidupnya kepada Yesus. Iya. Dan itu luar biasa ya. Ya. Kita yakin Papi juga Amin. sudah bersama-sama dengan Amin. Tuhan. Haleluya. Yang bikin saya juga terharu ya Pak sama kasih Tuhan Yesus itu, bahwa dia mencintai bukan cuma anak-anaknya yang Kristen ya Pak. Dia mencari dombanya yang hilang. Betul. Jadi saya begitu baca Yohanes ya Pak, itu saya nggak bisa berhenti nangis. Karena saya mau bilang sama Tuhan Yesus, saya bilang ya ampun Tuhan, itu aku yang udah lama banget kemana-mana ya jalan-jalan itu. Setelah usia 35 tahun baru bisa ketemu apa yang dicari. Bukan Bisa jalan-jalan, sudah terjebak di jurang lagi. Udah hampir mati kan? Iya, Di betul. jurang itu Betul, Pak. Di istilahnya. ujung. Udah di ujung ya, Pak. Di gambaran dalam perumpamaan di Alkitab itu, gembala yang baik itu meninggalkan 99 ekor domba yang aman di kandang, Betul. lalu bertaruh nyawa untuk mencari seekor satu. domba yang terjebak di jurang dan terancam binasa, yang namanya Jovanka Mardova. Amin, amin, amin. Aduh betul banget Pak. Jadi ya itu ya yang bikin saya
Wow, Tuhan Yesus tuh cintanya bukan cuma sama orang-orang tertentu, Pak. Itu yang salah salah paham yang saya sering dengar ya. Wah, berarti dia cuma cinta sama yang Kristen doang karena yang Enggak, Kristen yang betul. selamat. No, dia Dia itu datang cinta untuk semua orang. semuanya. Amin. Tapi dia nggak bisa paksa, dia hanya bisa jamah, lalu kita merespon. Iya, Karena kalau dia jamah kita nggak respon, dia nggak bisa paksa, Pak. betul. Andaikan dia bisa paksa, kita semua selamat. Betul. Kadang-kadang saya suka berharap sih Pak, kenapa Tuhan Yesus nggak paksa aja ya Pak, biar semua yang kita cinta itu selamat gitu. Tapi ya itu lagi-lagi Tapi kita di sorga tidak ada harus orang yang merespon. masuk sorga karena terpaksa. Ya, semua orang yang masuk sorga karena punya keputusan Yes, hati untuk menerima ya menerima Yesus kebenaran. sebagai juru selamat secara pribadi. Ya, kita telah mendengarkan kisah dari kehidupan di mana putri seorang yang berasal dari Sumatera Barat ini akhirnya menjadi anak-anak kerajaan Allah dan menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Haleluya. Ya, seperti firman Tuhan berkata 2 Korintus pasal 5 ayat 16 sampai yang ke-17, demikian firman Tuhan. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya, seperti yang kita sudah dengarkan saudara, bagaimana luar biasanya Tuhan, kalau Tuhan sudah bekerja, tidak ada seorang pun yang bisa menahan dirinya, karena kita ini diciptakan tentunya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Suku, bangsa, ataupun ras bisa saja mempertahankan prinsip. Tetapi kalau yang Maha Kuasa sudah berbicara, tidak ada seorang pun yang dapat menahan ataupun lari daripadanya. Karena sesungguhnya kita ini adalah ciptaan Tuhan, dan tentu kita ada dan kita diciptakan dan hidup dalam dunia sekarang, tentu kita harus memenuhi panggilan ataupun menggenapi rencana Tuhan di dalam hidup kita. Sekalipun seperti yang sudah kita dengarkan tadi bahwa ibu ini adalah seorang putri dari Minang, Sumatera Barat, dan orang-orang tahu bahwa orang-orang Sumatera Barat itu begitu fanatiknya dengan agama Islamnya. Tetapi siapa yang tahu di antara banyaknya orang yang menjadi suku Minang dari Sumatera Barat, saudara. Tetapi kalau Tuhan sudah tentukan hidup mereka untuk Dia, tentu sekalipun dia mempertahankan standar sukunya, tetapi kehendak Tuhan tidak bisa dibantah. Dengan cara apa saja Tuhan bisa memanggil kita untuk melayani Dia dan menjadi anak-anak kerajaan Allah. Nah, bagaimana dengan kita saudaraku? Apakah kita sungguh-sungguh sudah melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita? Kiranya seperti apa yang dialami oleh ibu yang barusan bersaksi ini, kita juga mengalami hal yang sama. Apakah kita dari suku lain, saudaraku, yang mungkin mayoritas Islam, atau mungkin dari agama lain, tetapi ketika kita merasakan ada jamahan Tuhan, panggilan Tuhan, dan kita bisa mengerti bahwa Dialah Allah yang menciptakan kita, maka segeralah kembali kepadanya dan ikutilah jalannya. Sebab dengan cara seperti itu, kita dapat melihat kerajaan surga yang dinanti-nantikan semua umat manusia. Baik saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, sampai di sini video yang Pastor Daud upload. Kiranya video ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.